Yo, halo semuanya pecinta mix parlay single bet dan bola jalan. Jumpa kembali di YouTube channel Ketua Parlay. Dimanapun kalian berada, sehat-sehat terus ya anggotaku. Oke anggotaku, di video hari ini Ketua akan membawa 4 pertandingan dari Liga Campuran ya anggotaku. Seperti biasa lah ya kan. Oke anggotaku, sebelum kita masuk ke prediksi pertama, kita review dulu ya kan Bil-bil yang semalam ya anggotaku, ya kan. Langsung saja kita lihat anggotaku. Ini dia bil handicap konten YouTube kita semalam ya anggotaku, ya kan. Di sini kita patah lagi di setrum ya anggotaku, aduh. Nggak ngerti lagi lah aku ini anggotaku ya kan. Ini ya di pertandingan Strum versus PSF anggotaku. Di sini kita mengambil Strum dengan menahan setengah poin. Di sini skor berakhir dengan 1-3 atas kemenangan PSF. Di sini kita patah ya anggotaku. Sedangkan di tim Galatasaray versus Olipija anggotaku, di sini kita mengambil di Olipija dengan menahan 1-3 per 4 poin. Di sini kita menang ya anggotaku. Di sini skor hanya berhasil dengan 1-0 saja yang anggotaku. Di sini kita menang yang anggotaku. Dan di pertandingan Sparta versus FC Compengen anggotaku, di sini kita mengambil di FC Compengen dengan menahan 1/4 poin. Di sini skor berakhir dengan 1-1 ataupun draw yang anggotaku. Di sini kita menang separuh yang anggotaku, ya kan. Dan di pertandingan Maccabi versus Slovan anggotaku, di sini kita mengambil di Maccabi dengan mengepur 3/4 poin. Di sini kita menang yang anggotaku, ya kan. Di sini skor berakhir dengan 3-1 atas kemenangan Maccabi. Di sini kita menang yang anggotaku. Di sini udah menang separuh, dipatahkan lagi di setrum babi ini yang anggotaku. Setrum babi emang anak dajal ini, LL1 terus yang anggotaku. Nggak ngerti lagi aku anggotaku. Cukup pening lah anggotaku. Dari kemarin sore sampai malam LL1 terus ya anggotaku. Cukup pening anggotaku, sangat pening sangat pening ya anggotaku. Waduh, cukup pening lah anggotaku, LL1 terus ya anggotaku. Aduh, bisa dari semalam LL1 terus anggotaku. Cukup pening lah anggotaku ya kan. Kita udah harapin JP ya kan, ternyata L1 pula ya kan. Memang babi ini anggotaku ya kan, asu ini ya anggotaku. Aduh, nggak ngerti lagi lah aku ini anggotaku, ya kan. Ini anggotaku, aduh, kok bisa ya anggotaku, bisa kayak gitu anjing ya kan. Tolol banget ya kan anggotaku. Strum ini bisa dibantai dengan skor berakhir dengan 1-3 anggotaku. Padahal udah di kandang Strum pula itu ya kan, bisa dibantai pula. Ini emang tolol ini anggotaku ya kan. Strum ini anggotaku tolol banget, sumpah tolol ya anggotaku, ya kan. Anggotaku ya kan. Ini anggotaku cukup pening sangat ya kan anggotaku. Isel L1 terus ya kan anggotaku. Sore L1, malam juga L1 ya kan. Nggak ngerti lagi aku di bandot jahanam ini anggotaku, bandot asu ya kan. Oke anggotaku, sesudah kita mereview bil-bil yang tadi anggotaku, sesudah kita mereview bil-bil yang semalam yang anggotaku, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke pertandingan yang pertama. Tetapi jangan lupa anggotaku, sediakan dulu rokok sama kopinya anggotaku, biar kita gak relap membahas putaran pertandingan sepak bola ini ya kan. Oke anggotaku, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk ke pertandingan yang pertama yang anggotaku. Ini dari UEFA Super Cup ya anggotaku, antara Manchester City versus Sevilla ya anggotaku. Di pasaran yang diberikan oleh bandot anggotaku ada di 1/4, 1,5, 1, 1/3/4 dan 3/4. Sedangkan di over-undernya ada di 2/3/4, 3, 2,5, 3/4 dan 2/4. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke statistik antara kedua tim.
Di 5 pertandingan terakhir Manchester City anggotaku, di sini Manchester City berhasil memenangkan 3 kali pertandingan dan mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan di 5 pertandingan terakhir Sevilla anggotaku, di sini Sevilla berhasil menangkan 2 kali pertandingan, 1 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan di 4 laga perjumpaan terakhir antara kedua tim anggotaku, di sini dimenangkan oleh Manchester City sebanyak 4 kali anggotaku, sedangkan Sevilla belum pernah menang sama sekali kalau berhadapan dengan Manchester City anggotaku, ya kan. Di sini kedua tim ini berjumpa terakhir pada tahun 2022 bulan 11 anggotaku, ya kan. Udah hampir 1 tahun lah ya kan anggotaku. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke daftar pemain yang bakal absen pada laga kali ini. Di tim Manchester City anggotaku ada 4 pemain yang tidak dapat bermain anggotaku, sedangkan di tim Sevilla anggotaku ada 5 pemain yang tidak dapat bermain anggotaku, ya kan. Ini piala apa ini anggotaku, ya kan. Ini final ini anggotaku, final UEFA Super Cup yang anggotaku, ini final yang anggotaku. Ini dari mewakili Liga Inggris 1 dan mewakili La Liga Spanyol 1 yang anggotaku. Ini final di lokasi netral Georgoris yang anggotaku, Georgoris Larus Stadium yang anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, di pertandingan kali ini ketua sarankan untuk bermain di Manchester City dengan mengepur 1/4 poin, sedangkan di over-undernya ketua sarankan untuk bermain di over 2/3/4. Prediksi skor ketua di sini anggotaku akan berakhir dengan 2-1 atas kemenangan Sevilla, atas kemenangan Manchester City anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, lanjut kita ke pertandingan yang kedua antara Queen Park versus Knock City anggotaku dari Liga English Cup yang anggotaku. Di pasaran yang diberikan oleh Bandot anggotaku ada di 1/2 dan 1/4, sedangkan di over-undernya ada di 2,5 dan 2/3/4. Oke anggotaku, langsung saja kita masuk ke statistik antara kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir QPR anggotaku, di sini QPR berhasil menangkan 4 kali pertandingan dan mengalami 3 kali pertandingan dan mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan di 5 pertandingan terakhir Norwich anggotaku, di sini Norwich berhasil menangkan 3 kali pertandingan dan seri 2 kali anggotaku. Dalam 5 laga terakhir Norwich anggotaku, di sini Norwich belum terkalahkan yang anggotaku, ya kan, di sini anggotaku. Sedangkan di 5 laga perjumpaan terakhir antara kedua tim anggotaku, di sini dimenangkan oleh Norwich sebanyak 2 kali dan draw 3 kali pertandingan yang anggotaku, ya kan. Di pertandingan kali ini anggotaku, ini apa yang anggotaku, ini final 64 besar yang anggotaku, liga apa ini anggotaku, ya kan, ini ya. Oke anggotaku, di pertandingan kali ini kita sarankan untuk bermain di Norwich City aja yang anggotaku dengan mengepur 1/4 poin, sedangkan di over-undernya kita sarankan untuk bermain di over 2,5. Prediksi skor ketua di sini anggotaku akan berakhir dengan 1-2 atas kemenangan Norwich City yang anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, lanjut kita ke pertandingan yang ketiga antara Bournemouth versus Hull yang anggotaku. Di pasaran yang diberikan oleh Bandot anggotaku ada di 1,5/1/4, sedangkan di over-undernya ada di 2,5 dan 2,4. Oke anggotaku, langsung saja kita masuk ke statistik antara kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir Bournemouth anggotaku, di sini Bournemouth berhasil menangkan 3 kali pertandingan, 1 kali seri dan mengalami 1 kali kekalahan. Sedangkan di 5 pertandingan terakhir Solihull anggotaku, di sini Solihull berhasil menangkan 2 kali pertandingan, 2 kali seri dan mengalami 1 kali kekalahan. Sedangkan di 5 laga perjumpaan terakhir antara kedua tim anggotaku, di sini dimenangkan oleh Solihull 3 kali pertandingan dan 2 kali pertandingan berakhir dengan draw yang anggotaku, ya kan. Sedangkan di peringkat klasemen sementara anggotaku, di sini kedua tim ini
bermain berada di peringkat 9 dengan meraih poin 4 poin, sedangkan Seoul Union di sini anggotaku berada di peringkat 11 dengan meraih poin 4 poin saja yang anggotaku, ya kan. Ini masih oke anggotaku. Di pertandingan kali ini kita sarankan untuk bermain di Solihul aja yang anggotaku dengan menahan setengah poin, sedangkan di operandernya kita sarankan untuk bermain di under 2,5. Prediksi skor kedua di sini anggotaku akan berakhir dengan 1-1 ataupun draw yang anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, lanjut kita ke pertandingan yang terakhir antara Grota versus Viljolnir yang anggotaku di pasaran yang diberikan oleh Bandot anggotaku ada di 1/4, sedangkan di operandernya ada di 3,5 yang anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, langsung saja kita masuk ke statistik antara kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir Grota anggotaku, di sini Grota hanya berhasil seri 1 kali dan mengalami 4 kali kekalahan yang anggotaku. Sedangkan di 5 pertandingan terakhir Viljolnir anggotaku, di sini Viljolnir berhasil menangkan 2 kali pertandingan, 1 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan di 5 laga perjumpaan terakhir antara kedua tim anggotaku, di sini dimenangkan oleh Grota 3 kali, Viljolnir 1 kali, dan 1 kali pertandingan berakhir dengan draw yang anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke peringkat klasemen sementara. Di peringkat klasemen sementara anggotaku, di sini Viljolnir berada di peringkat 3 dengan meraih poin 29 poin, sedangkan Grota di sini anggotaku berada di peringkat 6 dengan meraih poin 20 poin yang anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, di pertandingan kali ini ketua sarankan untuk bermain di Grota aja yang anggotaku dengan menahan 1/4 poin, sedangkan di operandernya ketua sarankan untuk bermain di over 3,5 yang anggotaku. Prediksi skor kedua di sini anggotaku akan berakhir dengan 2-2 ataupun draw yang anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, dari 4 pertandingan yang ketua prediksi, seandainya tidak ada yang cocok sama ketua, jangan dipaksakan ya anggotaku, utamakan prediksi sendiri, ya kan. Kalau anggotaku semua merasa cocok dan prediksi ketua, gas, jangan kasih kendor dan jangan kasih ampun anggotaku. Oke anggotaku, buat kalian semua yang ingin bergabung ke grup WhatsApp ketua Parlay, yang pengen tahu pertandingan-pertandingan lainnya ataupun sharing-sharing tentang seputaran pertandingan sepak bola, ya kan, langsung saja anggotaku join grup WhatsApp ketua Parlay yang tertera di sepanjang video ataupun di kolom komentar juga ada ya anggotaku, gratis, tidak dipungut biaya apapun anggotaku. Oke anggotaku, sekian prediksi pada hari ini. Jangan lupa dukung terus channel YouTube ketua dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa anggotaku bagikan ke teman-teman kalian semua supaya ketua semakin semangat membuat video-video tentang seputaran pertandingan sepak bola. Oke anggotaku, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ketua Parlay pamit mengundur diri. Salam JP.